Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Ini adalah pertemuan pertama kita dengan mata kuliah Mekanika Tanah. Ini semester 2 ya, semester 2 dengan beban SKS itu 2 SKS. Saya izin share screen dulu ya. Saya izin share screen. Ini kelihatan nggak ini? Full screen ya. Full screen ya. Ini. Iya, Bu. Iya, oke. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar mekanika tanah 1. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita ada perkenalan dulu. Tapi sepertinya kalian sudah ada ini, di jadwal sudah ada nama saya. Nama saya itu Petrinar. Saya akan mengajarkan mekanika tanah 1. Kode mata kuliahnya kita ini, adalah TS2 3012. Maksud dari 2 ini adalah 2 SKS. Ya. Maksud dari TS2 ini adalah 2 di sini artinya kita belajar di semester 2. Kemudian mekanika tanah 1 bebannya adalah 2 SKS. Ada tidak yang paham ini 2 SKS itu seperti apa? Coba, ada yang bisa sampaikan? 2 SKS itu bagaimana? Coba, ada yang tahu? Mungkin karena masih baru. 2 SKS ini artinya ada 3 komponen yang ada di dalam. Yang pertama adalah tatap muka. Yang kedua adalah tugas terstruktur. Dan yang ketiga adalah belajar mandiri. Jadi setiap satu SKS ada 3 komponen. Yang pertama adalah tatap muka itu 1 kali 50 menit. Yang kedua adalah tugas terstruktur itu 1 kali 60 menit. Dan yang ketiga adalah belajar mandiri, itu sama dengan 1 kali 60 menit. Jadi, bebannya mahasiswa dalam 1 kali pertemuan untuk 1 SKS itu sebanyak 170 menit. Jadi, kalau 2 SKS, jadi di mekanika tanah 1 ini diberikan 2 SKS, artinya dalam 1 minggu kita belajar sebanyak 340 menit untuk 2 SKS. Jadi kalau untuk 1 semester, ya kalian bisa hitung sendiri lah. Ya, jadi paham di sini toh, bagaimana, kenapa mekanika tanah diberikan 2 SKS. Kalau 3 SKS berarti 3 kali 170 menit. Oke, kita lanjut. Nah, coba di sini. Mekanika tanah 1 adalah, mekanika tanah adalah bagian dari geoteknik. Di teknik sipil ada beberapa konsentrasi, ya kan? Yang kalian kenal itu ada konsentrasi transportasi, ada konsentrasi struktur, ada konsentrasi keairan, ada juga manajemen, dan ada geoteknik. Mekanika tanah ini adalah bagian dari geoteknik. Dalam bahasa Inggris ini, mekanika tanah dikenal dengan soil engineering atau soil mechanic. Ya, di sini juga saya paparkan sedikit bahasa Jermannya adalah Bodenmechanik. Nah, itu adalah mekanika tanah. Kemudian kita lanjut. Ini. Mengapa ilmu mekanika tanah itu penting untuk teknik sipil? Ini baru pendahuluan, jadi pasti ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar
tentang mekanika tanah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gedung Kingdom Tower yang ada di Dubai. Yang ini ya. Yang ini. Gedung ini merupakan gedung yang tertinggi di dunia. Nah, tingginya itu kurang lebih 1 kilometer. Nah, pasti ada yang bertanya, maksudnya ini apa hubungannya gedung ini dengan ilmu mekanika tanah? Jelas bahwa gedung ini dibangun di atas tanah. Nah, itulah mengapa ilmu mekanika tanah itu penting di dalam ilmu teknik sipil. Kita lihat contoh yang lain. Ini pernah dapat gambarnya? Ini adalah jalan Kelok 9 di Provinsi Sumatera. Ini di Indonesia ya. Ini semua berdiri di atas tanah. Nah, kita lihat contoh yang lain lagi. Ini jembatan Merah Putih di Ambon. Pasti ada yang bertanya, ini kan di laut, ya kan? Nah, jembatan ini menyeberangi laut. Jelas, tetapi untuk pemancangan untuk pondasinya tetap harus mencapai tanah keras yang ada di dalam laut. Kemudian, ini. Pernah jalan-jalan ke sini, Universitas Banjarmasin? Ini merupakan gedung terapung, artinya dia dibangun di atas air. Ya, sama dengan masjid yang di Losari, perhatikan. Ya, walaupun dia terapung, tetapi pada dasarnya pengerjaannya tetap dia berdiri di atas tanah. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ini masih dalam proses pengerjaan. Ya, terowongan bawah laut ini ada di Malaysia. Ini masih gambar apa ya? Masih gambar komputer, masih bukan nyatanya, ya. Terowongan di bawah laut. Jelas ini dibangun di atas tanah. Kemudian kita lihat. Nah, ini ada gambar Candi Borobudur. Kenapa saya menampilkan candi? Candi ini adalah gedung tua, ya, gedung yang kuno. Nah, kenapa saya tampilkan di sini? Artinya sebenarnya mekanika tanah itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Ya, mau ada juga apa? Contohnya misalnya yang di Mesir, apa itu piramida. Pokoknya gedung-gedung kuno pasti akan dibangun di atas tanah. Nah, ini adalah contoh terakhir yang saya tampilkan. Ini adalah Menara Pisa. Sebenarnya Menara Pisa ini tidak dibangun sengaja miring seperti ini. Tetapi pernah terjadi kasus penurunan tanah dan penurunannya itu tidak seragam, sehingga menyebabkan gedung ini miring sekitar 5 meter dari tingginya 60 meter. Nah, paparan yang tadi ini saya tampilkan yang maksudnya menunjukkan bahwa memang mekanika tanah itu dibutuhkan di ilmu teknik sipil. Tetapi ada tetapinya. Tidak hanya yang bagus-bagusnya yang akan kita tampilkan, tetapi di sini saya akan perlihatkan ini. Nah, ini terjadi pergeseran tanah. Bila terjadi pergeseran tanah, apakah tanah itu mengalami patahan atau mengalami longsor? Jelas, pasti gedung yang ada di atasnya pasti akan ikut. Ya. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa sebelum membangun perlu ada penyelidikan tanah. Nanti kita akan pelajari apa-apa sih penyelidikan tanah itu, kita akan pelajari di 2 SKS Mekanika Tanah 1. Di situ pentingnya bahwa ketika sebelum kita membangun harus ada penyelidikan tanah terlebih dahulu. Apa bisa enggak kita membangun di situ?
Nah, kemudian contoh berikutnya, di sini ada, pasti tidak asing ya buat kalian, longsor di Toraja Utara, ya kan? Ini kalau saya tidak salah, tiga jalan ya yang kena ini. Hampir semua rumah di sekitar sini kena. Makanya sebelum membangun harus ada penyidikan tanah terlebih dahulu sebenarnya, ya. Prosedurnya seperti itu. Kemudian, nah contoh ini, masih ingat ini? Ini adalah likuifaksi, Palu di Sulawesi Tengah ya. Likuifaksi itu semacam pencairan tanah, di mana ketika tanah itu sudah mengalami jenuh air dan diguncang, ya karena sebelum likuifaksi ini terjadi ada gempa dulu, ya kan? Kalau kalian sempat dengar berita, sebelum likuifaksi ini terjadi ada gempa dulu, dan setelah gempa itu ketika tanah yang mengalami jenuh air itu mengalami goncangan, maka di dalamnya itu terjadi tegangan. Itu yang membuat tanah ini bergeser. Kalau kalian coba perhatikan ini gambar, ini saya cuma ambil dari internet. Gambar ini, tanah yang ada di titik B ini, dia bergeser sejauh 2,1 km. Bayangkan, bergesernya itu sampai 2,1 kilo. Makanya sekarang pemerintah itu sudah tidak menganjurkan untuk membangun di daerah daerah Petobo itu. Karena di situ ada tanah yang sangat cepat mengalami jenuh air. Nah, ketika dia terguncang, dia akan mengalami tegangan dan itu akan membuat slide, artinya membuat tanah ini bergeser. Oke, itu sedikit pemaparan. Kemudian ada satu lagi yang harus kalian tahu di mekanika tanah itu. Nah, ini. Pernah dengar orangnya ini? Ini namanya Carl von Tersagi. Kalau misalnya kalian sudah belajar mekanika tanah, apalagi sudah mau mendalami mekanika tanah 2, pondasi 1, pondasi 2, rumus Tersagi itu sudah bukan rumus yang asing. Nah, Carl Tersagi ini dia orang Ceko ya, Republik Ceko. Karena dia bisa mengeluarkan atau memberikan apa itu sebenarnya mekanika tanah, beliau ini dikenal sebagai Bapak Mekanika Tanah. Kemudian mekanika tanah itu berdasar pada sifat-sifat dasar fisik tanah dan membahas prinsip-prinsip dasar dari ilmu mekanika tanah modern dan menjadi dasar studi lanjutan dari ilmu ini. Nah, itu sedikit gambaran tentang mekanika tanah. Kenapa mekanika tanah itu perlu kita pelajari untuk kita orang sipil, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, sampai di situ, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, berarti semuanya paham? Semuanya, kalau mau tahu tentang Tersagi ini boleh searching juga. Siapa sih Bapak Mekanika Tanah itu? Kita masuk di kontrak kuliah, kalau begitu. Nah, kontrak kuliah kita yang saya susun
Minimal kehadiran tatap muka kita itu 75%. Nilai untuk kehadiran itu 10%, tugas 40%, UTS-nya 20%, dan UAS 30%. Dari semua ini, setuju atau masih ada yang perlu kita perbaiki? Setuju? Setuju, Bu. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Karena semuanya setuju, kita coba lanjut apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Selama 1 semester ke depan, yang akan kita pelajari di Mekanika Tanah 1 adalah ada 5 pokok bahasan ini. Tetapi sebelum itu, kita lihat dulu. Ini adalah buku-buku referensi yang saya gunakan. Kalian juga bisa cari buku-buku referensi yang lain. Ini adalah buku Braja Emdas, Mekanika Tanah. Kemudian Hari Kristadi Mekanika Tanah 1. Kemudian ada juga SNI. Kita tetap mengacu pada SNI, Persyaratan Perancangan Geoteknik. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah definisi. Definisi dari tanah itu sendiri, kemudian sifat fisik dan mekanis tanah, dan bisa menetapkan jenis-jenis tanah. Kemudian konsep, proses, dan analisis pemadatan tanah. Ya, di mana-mana sebelum kita membangun pasti ada dulu proses pemadatan tanah. Dan yang ketiga adalah permeabilitas tanah, rembesan, teori Bernoulli, dan teori Plaunet. Kemudian jenis-jenis penyelidikan tanah itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima adalah konsep dan cara menghitung tegangan tanah. Di sini kita sudah mulai menghitung. Ya, jadi ada 5 ya. Ada 5 capaian kita nanti. Artinya kalian bisa menetapkan jenis tanah, kalian bisa menjelaskan tentang proses dan analisisnya pemadatan tanah itu seperti apa. Kalian bisa menjelaskan tentang permeabilitas tanah, rembesan, kemudian kalian bisa tahu tentang jenis-jenis penyimpanan tanah, dan terakhir itu kalian bisa menghitung tegangan tanah. Itu adalah capaian kita di Mekanika Tanah 1. Ya. Kalau kalian sudah bisa ini, kalian sudah bisa lanjut di Mekanika Tanah 2. Oke, sampai di situ? Sampai di situ, paham? Paham. Ya, kalau semuanya paham, kita ada tugas. Saya mau kalian bentuk kelompok. Ya, kita ini kan ada sekitar 20 orang ya dalam kelas. Saya mau satu kelompok itu 5 orang. Saya mau kalian mendiskusikan tentang definisi apa itu tanah, dari mana asalnya itu tanah. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Dan kita akan bahas tugasnya kalian. Ya, masing-masing menjelaskan definisi tanah menurut kelompok kami ini seperti ini. Asal-usulnya dari ini. Kalian bisa menjelaskan. Oke, paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau misalnya kalian
ada pertanyaan, misalnya saat ini belum ada pertanyaan, kemudian sebentar malam berpikir-pikir, sepertinya saya ada yang kurang paham ini, kalian bisa bertanya di WA group yang sudah kita bentuk ya. Sekarang itu semuanya bisa. Oke? Minggu depan kita ketemu ya. Sampai di sini dulu kuliah kita. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat-sehat dan 1 semester ke depan kita bisa selesaikan dengan baik.